Malam semakin larut. Di kamarnya, Yanuar yang sudah terlelap dari sore karena capek setelah melakukan sidak di kantor cabang Malang, tiba-tiba terbangun. Yanuar menengok jam di HP-nya, masih jam 2 pagi. Selanjutnya ia mencoba untuk melihat WhatsApp. Tidak ada chat masuk. Lantas ia melihat beberapa daftar nama chat, dan refleks dia menyentuh nama Weni. Terlihat di layar menunjukkan bahwa last online Weni jam 1.59, 1 menit yang lalu. Ingin sekali ia mencoba melakukan kontak dengan Weni, tapi ini sudah tidak pantas dan tentu sangat mengganggu di larut begini. Dan ia mengurungkan niatnya. Selanjutnya ia menyentuh gambar profilnya. Terlihat foto Weni. Di zoomnya, ditelusuri wajahnya tiap mili, mulai dari dagu, bibir, hidung, mata, telinga sampai rambutnya. Cantik. Beruntungnya laki-laki yang telah mengambil hatinya, batinnya. Dipandanginya seraya dibawanya rebahan di kasurnya. Tanpa terasa, Yanuar akhirnya tertidur, masih dengan tangan memegang HP-nya. Dan terbangun ketika terdengar suara azan subuh berkumandang memasuki celah-celah kamar tidurnya. Pagi ini setelah mandi dan ganti pakaian, selanjutnya menyemprotkan sedikit parfum dan menorehkan lipstiknya yang transparan. Seperti biasa, Prilly menuju meja makan untuk sarapan pagi bersama kedua orang tuanya. Belum sampai duduk, ibunya sudah menyambutnya. Kemarin kenapa kamu gak bawa mobil? Jadi merepotkan orang saja? Atau memang ingin diantar pemuda ganteng itu ya? Goda mamanya. Ih mama, namanya Rudi, dia adik teman kantorku. Masih kuliah, ambil S2 di sekolah alma mater papa. Kebetulan jemput kakaknya Weni. Dan karena hujan deras dan Ili gak bisa cari taksi, lantas dia antar Prilly pulang. Prilly, kamu jangan keenakan kerja di situ loh. Papa nunggu kamu bantuin papa. Kita mau segera buka cabang baru. Kapan kamu siap? Tanya papanya menatap anak semata wayangnya itu. Belum lah pak, Ili baru juga kerja belum lama, pingin merasakan hasil keringat sendiri dulu, jawabnya. Jangan lama-lama, sebelum kamu terlanjur menikah, punya anak, dan gak bisa keluar rumah, lanjut papanya bercanda. Prilly hanya tersenyum mendengar candaan papanya dan masih asik dengan roti bakarnya. Dan kamu jangan lupa bilang sama pacarmu yang kemarin itu, agar tidak mengurungmu di rumah setelah kalian menikah nantinya, kata papanya lagi. Wait papa, kemarin itu teman, belum jadi pacar Prilly. Papa jadi ngaco ah. Udah siang, Prilly gak mau terlambat, kerjaan lagi banyak nih. Dah pa, ma, Prilly berangkat. Kata belum jadi yang sempat terucap menandakan bahwa mereka sedang dalam penjajakan, pikir mamanya. Hati-hati ya sayang, jangan ngelamun sambil mengemudi ya, kata mamanya. Dalam perjalanan ke kantor, handphone di dashboard Weni bergetar. Weni membuka WhatsApp, ternyata Yanuar ngechat, Wen, mau bareng gak? Karena saat ini Weni sedang memegang setir mobilnya, maka ia tidak bisa membalas chat Yanuar dengan menulis, tapi dengan pesan suara. Hai, Yan, aku sudah OTW hampir sampai kantor. See you. Langsung terkirim. Maka Yanuar pun membalasnya dengan pesan suara juga. Oke Wen, hati-hati, jangan salah belok, jawab Yanuar bercanda. Memangnya kamu pernah salah belok Yan? Itu sih ngelamunin yang di Semarang pasti,
jawab Weni masih dengan rekaman suaranya. Hahaha, itu sudah ke laut, Wen. Aku ke pom bensin dulu ya. See you, jawab Yanuar seraya menaruh HP-nya karena sudah masuk area pom bensin. Sudah ke laut, maksudnya apa ya? Weni berusaha menebak-tebak maksud Yanuar itu. Sampai tempat parkir, ia pun tidak langsung keluar mobilnya, melainkan mendengarkan ulang rekaman suara Yanuar hingga berkali-kali dan tak merasa bosan. Ya, seperti anak kecil yang mendapat mainan barunya. Ia sangat suka dengan suara laki-laki itu. Ia pun berharap agar suara hatinya sempat terdengar oleh Yanuar entah kapan. Weni pun segera menepis angan yang tak pasti. Tapi setidaknya Yanuar merupakan obat buat hatinya yang sempat terkoyak oleh laki-laki yang bernama Herdian itu. Aku tak boleh terlalu berharap banyak. Sebagai perempuan, Weni hanya bisa menunggu. Sementara Yanuar pun tidak mendengar tentang hubungan Weni dengan Herdian tunangannya itu. Makanya ia tetap menjaga hubungannya sebatas teman kerja. Aku kok jadi senewan sendiri begini ya? Ingin rasanya dekat-dekat selalu dengannya, kata Yanuar dalam hati. Tapi aku tidak boleh merusak hubungannya dengan pacarnya itu. Sepulang kantor sampai di rumah, segera Yanuar menyandarkan punggungnya di sofa kamar tidurnya. Ia teringat ibu dan adiknya Nana di Semarang. Dan ia segera menelpon ibunya dengan video call. Dan segera ia mengakhiri obrolannya di saat gawainya berbunyi alarm yang menandakan lowbat. Setelah mandi dan berganti pakaian, ia berjalan menuju sofa di samping kamar tidurnya dan menggapai gitar yang sudah lama tak disentuhnya. Perlahan ia memetik senar gitar yang menimbulkan dentingan indah bagi yang mendengarnya. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Segera ia mengangkatnya dengan hati berdebar. Halo Yan, ada pesan dari ibu, suara di ujung gadgetnya. Ya, apa Wen? Jawab Yanuar. Makan malammu tadi sudah disiapkan sama ibu. Ternyata Mbak Puri salah ambil, jawab Weni. Oh ya, nggak apa-apalah. Kamu sudah makan apa belum Wen? Ajak Rudi, kita keluar yuk. Aku kok pengen hirup udara Surabaya sehabis hujan begini. Mau kan? Tanya Yanuar. Hah? Tumben kamu Yan? Nggak lagi ngigau kan? Jawab Weni dengan perasaan gembira dan hampir nggak percaya karena selama ini Yanuar tidak pernah bersikap seperti ini. Enggak lah, aku jemput ke rumah ya. Ada ibu kan? Lanjut Yanuar. Ada ibu di rumah. Justru barusan ibu yang bingung dengan makan malammu, jawab Weni. Oke, aku jemput sekarang ya, kata Yanuar seraya mengambil kunci mobilnya. Menjemput Weni dan Rudi, Yanuar tidak banyak memakan waktu lama karena rumah mereka tidak lebih dari 300 meter saja. Setelah berpamitan dengan Buhar, ibunya Weni, mereka bertiga pun pergi menyusuri jalanan basah bekas hujan sore ini. Surabaya yang terkenal dengan panasnya kali ini sudah sangat berbeda. Banyak pohon-pohon rindang, bunga-bunga dan taman-taman yang indah berkat sentuhan tangan pimpinan kota yang memang peduli dan serius akan hal ini. Ditambah lagi cuaca yang memang sedang musim hujan, membuat kondisi kota pahlawan ini menjadi segar dan asri. Rudi yang memegang kemudinya langsung mengarahkan mobilnya menuju Embong Malang guna mencapai tempat makan yang sudah mereka sepakati. Sampai tempat parkir depan rumah makan, Rudi terkejut mendapati mobil Jessica, mantan pacarnya, terparkir bersebelahan dengan mobil yang dikemudikannya. Loh Rud, bukannya itu mobil Jessica? Kata Weni kepada adiknya itu. Siapa Jessica Wen? Tanya Yanuar. Jessica, mantannya Rudian, jawab Weni. Aduh, bisa ketemuan sang mantan ini Rud,
jawab Yanuar sambil tertawa menyentuh pundak Rudy yang sudah merasa kurang nyaman harus ketemu Jessica yang telah mengecewakannya. Rudy menjadi ragu untuk turun dari mobilnya menuju restoran itu. Tapi ia paksakan juga untuk berjalan masuk mengikuti Yanuar yang sudah mendahulunya. Ketika mereka bertiga mendapat tempat duduk pojok, ternyata tepat bersebelahan dengan Jessica dan kedua orang tuanya duduk sedang menikmati makanannya. Melihat Rudy dan kakaknya, Jessica menunduk malu dan terasa ingin cepat-cepat pulang saja. Tapi tiba-tiba Weni menyapa Jessica dan kedua orang tuanya. Duh, kenapa aku harus ketemu Rudy di saat seperti ini ya? Aku yakin Rudy masih marah padaku. Aku malu. Aku sangat menyesal harus meninggalkannya dan lebih memilih Herdian yang telah menipuku. Sekarang mau ditaruh di mana mukaku? Jerit hati Jessica dan ia tak mampu menatap mantan kekasihnya itu. Ia ingin segera keluar menuju mobilnya, tapi tak enak dengan ayah ibunya. Ah, sudahlah. Toh nasi sudah menjadi bubur, hibur hatinya. Tak pelak Rudy pun akhirnya turut bersalaman dengan kedua orang tua Jessica, dan Jessica dengan perasaan dingin serta senyum yang dipaksakan. Setelahnya, Rudy langsung duduk menemani Yanuar, sementara Weni mengambil kursi ikut duduk di samping Jessica. Jess, gimana kabarmu? Beberapa kali aku telepon kok gak kamu angkat, tanya Weni dengan berbisik. Aku sangat menyayangkan kamu mesti putus sama Rudy, Jess. Dan ternyata kamu malah sama Herdian ya, kata Weni. Iya mbak, dan aku telah salah jalan mbak. Aku baru tahu siapa dia sebenarnya setelah dia tertangkap polisi dan handphone yang tertinggal di mobilku menguak siapa Herdian sebenarnya. Dan semuanya sudah sangat terlambat, jawab Jessica panjang lebar. Tak lama kemudian, Jessica dan kedua orang tuanya berpamitan pulang. Kasihan Jessica, dan beruntungnya aku selamat dari jebakan laki-laki yang bernama Herdian itu. Terima kasih ya Tuhan, kata Weni dalam hati dengan mata yang berkaca-kaca. Memang mental laki-laki mantannya itu sudah bisa terbaca dari awal sejak mereka bertemu. Beberapa kali Weni harus bersitegang untuk mempertahankan diri dari sentuhan tangan nakal laki-laki itu. Weni semakin terlihat emosional ketika teringat Herdian berusaha masuk kamarnya malam itu. Sementara Rudy mukanya berubah memerah. Ia pun merasakan hal yang sama, tapi hanya sebatas rasa kasihan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana perihnya hati mantan pacarnya itu saat ini. Tapi ia juga teringat saat dimana yang ketika itu ia tercampakkan oleh Jessica di depan laki-laki yang akhirnya meninggalkannya dengan gagahnya. Sedangkan saat itu Rudy terlanjur sangat dalam menancapkan panah cintanya pada Jessica, dan mendadak tercapik-capik hancur menjadi serpihan-serpihan tak berarti. Ia sangat marah dan kecewa saat itu. Di depan laki-laki yang ia kenal, Rudy ditinggalkan Jessica dengan alasan karena ia masih kuliah belum mapan. Itu diungkapkan ketika Jessica kepergok mendua, dan itu pun hanya alibi semata. Desa Rudy berusaha mengendurkan sesak di dadanya. Ruth, kenapa masih terlihat kesal? Bukannya kamu berpisah baik-baik kan? Tanya Yanuar berbisik. Iya Mas Jan, bukan kesal karena berpisahnya, tapi karena kebodohannya. Kenapa mesti harus dengan Herdian, mantannya Mbak Weni, laki-laki yang gak baik itu? Jawab Rudy perlahan tapi terlihat tegas. Wow, jadi apa maksudnya? Weni putus gara-gara Jessica? Atau... Wah, aku jadi gak ngerti nih, desak Yanuar.
Enggak Yan, kejadiannya setelah aku putus, potong Weni setelah dia kembali ke kursinya. Oh, maaf, aku jadi kepo nih. Oke, semangat Ruth, jawab Yanuar seraya menepuk pundak Rudi. Wen, ternyata kamu juga sudah putus dengan siapa itu? Tanya Yanuar. Herdian namanya Yan. Iya, kami sudah putus sejak ibu mau pulang dari rumah sakit itu. Pas kami ke kamarmu, yang semua terkejut bahwa kamu juga dirawat di rumah sakit itu, kata Weni. Pas kamu pingsan di kamar rawatku itu, kalian baru putus ya? Tanya Yanuar lagi. Betul mas, aku yang merkoi Herdian bermesraan dengan perempuan lain di dalam mobil Mbak Weni. Pas juga Mbak Weni datang habis beli gudeg. Wah seru, kayak sinetron gitu, kata Rudi. Loh, terus mereka kemana setelahnya? Apa pergi begitu saja lari tunggang langgang di parkiran begitu? Aku gak bisa bayangkan Ruth, kata Yanuar. Mereka langsung naik mobil yang diparkir sebelahan dengan mobilku Yan. Rupanya begitu memang modusnya, kata Weni berapi-api. Kok akhirnya malah Jessica yang tiba-tiba terperdaya dengan laki-laki amoral itu? Dari mana mereka bisa kenal ya? Setauku aku gak pernah ngenalin Jessica sama Herdian. Kamu pernah gak Ruth ngenalin Jessica sama Herdian? Tanya Weni kepada adiknya. Boro-boro dikenalin mbak, ngobrol sama Herdian aja aku gak pernah. Gak tahu deh, sejak aku kenal Herdian, aku merasa gak interest untuk ngobrol sama dia. Kayaknya gak pengen gitu. Embuh kenapa? Jawab Rudi kepada kakaknya. Berarti itu sudah takdirnya Wen. Gak ada yang bisa menebak. Walaupun Rudi sudah pacaran selama 2 tahun, kalau jalannya memang harus berhenti dengan cara tragis, maka terjadilah. Sama seperti kejadian yang kamu alami kan Wen? Kata Yanuar dengan bijak. Oh iya, kamu sama Herdian jadi berapa tahun Wen? Apa sudah lama? Tanya Yanuar. Aku susah bilangnya Yan. Aku ketemu dia 2 hari, terus dia nembak aku. Lantas kami ribut, terus dia pamit ke Perancis dan tak pernah lagi kasih kabar. Setelah 9 bulan datang lagi, putus dengan cara begitu. Aneh, jawab Weni dengan perasaan gusar. Oh iya Yan, calonmu yang di Semarang bagaimana? Kapan kalian akan kasih undangannya? Tanya Weni. Itu dia, persis seperti Rudi, jawab Yanuar pendek. Maksudmu Yan? Desak Weni. Dia lebih memilih cincin daripada surat yang kukirim, jawab Yanuar dengan mengeraskan buku-buku jarinya. Mas Yan, maksudnya kalian masih kirim-kiriman surat di era digital sekarang ini? Kenapa nggak pakai HP saja? Benar-benar lucu dan unik sih mas, kata Rudi. Iya, itu kan kesepakatannya. Mungkin males beli perangko, mending terima cincin saja, biar cepet kawinnya. Hahaha. Dan kalau begitu aku baru tahu bahwa kita bertiga ini ternyata pasukan jomblo, kata Yanuar keras hingga membuat beberapa pengunjung cewek cowok di sebelahnya menengok dengan tersenyum.